Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismawati dengan NIM 2012-01834 dari kelompok 11 dengan anggota kelompok Zafran Habibi dengan NIM 2012-01854 dan Amelia Asrize dengan NIM 2012-01835. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Diagnostik dan Remedial Kesulitan Belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajarnya. Kesulitan belajar didefinisikan sebagai rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar secara informal dapat dikenali dari keterlambatan dalam perkembangan kemampuan seorang anak. Mendiagnosis kesulitan belajar secara informal. Diagnosis yang sebenarnya terhadap kesulitan belajar dilakukan dengan metode uji standar yang membandingkan tingkatan kemampuan seorang anak lainnya yang dianggap normal. Ciri-ciri umum lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik siswa, perkembangan mental, intelektual, sosial, ekonomi, kepribadian, dan proses-proses belajar yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar. Faktor itu terdiri dari dua macam, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik, baik fisik maupun psikis. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti faktor keluarga, sekolah, media massa, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amelia Aslize. Pengajaran remedial dan kaitannya dengan diagnosis kesulitan belajar. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan remedial seyogianya merupakan suatu studi kasus tersendiri yang digunakan oleh guru untuk menangani para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Memahami konsep diagnostik kesulitan belajar serta pengajaran remedial juga sangat penting bagi para calon pendidik yang akan terjun langsung ke dunia pendidikan dan menghadapi masalah tersebut. Tujuan dan fungsi pengajaran remedial. Tujuan pengajaran remedial secara rinci tujuannya adalah yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan sifat dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. Yang kelima, atau yang terakhir, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Fungsi pengajaran remedial. Yang pertama, fungsi korektif, yang berarti pengajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi pemahaman, yang berarti memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian berarti melalui pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dapat dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Yang keempat, fungsi akselerasi, yang berarti pengajaran remedial akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Yang terakhir, fungsi terapeutik, yang berarti bahwa melalui pengajaran remedial secara langsung atau tidak akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi
kepribadian siswa yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Itulah presentasi dari kelompok 11. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.